Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang listrik dinamis. Sebelum kita membahas tentang listrik dinamis, pernahkah kalian mengalami kejadian di bawah ini? Yang pertama, kesetrum listrik, dan yang kedua, melihat lampu menyala. Kedua kejadian di atas merupakan contoh dari listrik dinamis. Jadi, apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah muatan-muatan listrik yang bergerak atau mengalir. Listrik dinamis ini disebut juga dengan arus listrik. Kemudian, arus listrik dan arus elektron. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya arus listrik adalah aliran muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Sementara arus elektron yaitu aliran elektron yang mengalir dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi. Kemudian rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Dari gambar dapat disimpulkan bahwasanya lampu akan mati apabila rangkaian itu terbuka, sementara lampu akan menyala akibat rangkaian itu tertutup. Rangkaian tertutup menyebabkan dapatnya arus mengalir, sehingga apabila arus listrik tersebut mengalir, maka menyebabkan lampu menyala. Selanjutnya, kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap titik. Dirumuskan I sama dengan Q per Q, di mana I adalah kuat arus listrik, Q muatan, dan T adalah waktu. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah akumulator pada kutub-kutub dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Pertama, kita cari diketahui. Yang diketahui di sini I sama dengan 0,5 ampere, T 2 menit. Kita konversikan ke sekon menjadi 120 sekon. Lalu kita masukkan ke rumus Q sama dengan I dikali T, sehingga 0,5 dikali 120 sama dengan 60 volume. Beda potensial listrik. Dapat dilihat pada gambar, arus elektron itu mengalir dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi. Sementara arus listrik itu adalah arus yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Maka definisinya, energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Dirumuskan V sama dengan W dibagi Q, di mana V itu beda potensial, W itu energi, dan Q muatan. Contoh soal, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu sejumlah 50 volume baterai listrik yang melewati lampu, berapakah batasan energi yang diperlukan baterai? Diketahui V sama dengan 1,5 volt, Q-nya 50 volume, dan ditanya di sini W. Maka penyelesaiannya W itu dikali V sama dengan V dikali Q. 1,5 dikali 50 sama dengan 75 joule. Kemudian hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Dirumuskan R sama dengan V dibagi I, di mana V itu beda potensial, I kuat arus listrik, dan R adalah hambatan. Contoh soal, sebuah penghantar dipasang pada tegangan 24 volt. Jika arus yang mengalir sebesar 4 ampere, berapakah besarnya hambatan penghantar tersebut? Penyelesaiannya, diketahui V-nya sama dengan 24, Q-nya 4 ampere, yang ditanya di sini R, maka rumus yang digunakan R sama dengan F dibagi I, di mana 24 dibagi 4 sama dengan 6 ohm. Hukum 1 Kirchhoff. Apabila kita melihat gambar, dapat disimpulkan bahwasanya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah, atau di mana dirumuskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Contoh soal, perhatikan gambar. Arus yang mengalir pada I1 5 ampere, I2 10 ampere, dan I3 2 ampere. Maka berapakah I impas? Jawab. Di sini diketahui I1 5 ampere, I2-nya 10 ampere, dan I3 2 ampere. Nah, rumus dari hukum 1 Kirchhoff sama dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, di mana yang masuk di sini adalah I2 dan I4, sedangkan yang keluar I3 dan I2. Maka untuk mencari 4 sama dengan I3 ditambah I2 dikurangi I1, dan ditemukan hasilnya adalah 7 ampere. Selanjutnya rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian
seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang dirangkai secara berurutan. Contohnya pada gambar. Rangkaian seri memiliki nilai arus sama dengan arus tiap rangkaiannya. Jadi nilai I sama dengan I1 dan I2. Sementara nilai tegangan adalah nilai V1 ditambah dengan V2 dan nilai hambatan atau nilai resistor sama dengan R1 ditambah R2. Kemudian rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang dirangkai secara sejajar. Di rangkaian paralel, I atau nilai kuat arus sama dengan I1 ditambah I2, sementara nilai tegangan sama dengan V1 dan sama dengan V2, sementara untuk nilai hambatan 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Contoh soal, rangkaian listrik dirangkai secara seri dengan R1 sama dengan 2 ohm, R2 4 ohm. Apabila V1 sama dengan 6 volt, tentukan nilai V2, V total, dan nilai I. Maka diketahui di sini R1 2 ohm, R2 4 ohm, dan V1 6 volt. Penyelesaian yang pertama kita mencari dulu nilai I. Karena ini rangkaian seri, maka nilai I1 sama dengan nilai I. Sehingga diketahui nilai I sama dengan 3 ampere. Setelah ditemukan nilai I, maka kita mencari nilai V2, di mana V2 dikali R2, sehingga ditemui nilai V2 sama dengan 12 volt. Untuk nilai V total, tinggal ditambah antara V1 dan V2, sehingga 6 volt ditambah 12 volt sama dengan 18 volt.